Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menarik kembali mantan yang tidak pernah mencintaimu. Jadi kita sudah memahami bahwa saat bersama dengan mantan, memang mantan tidak pernah mencintai kita. Dia yang pertama cuman ingin memanfaatkan kita. Mungkin dia sedang kuliah begitu kan, kiriman dari orang tuanya kurang, maka bagaimana caranya agar semuanya menjadi cukup? Nah, maka dia melihat kita seseorang yang cukup mapan, punya fasilitas, dan yang lebih penting bisa dia manfaatkan karena dia tahu persis kita sangat mencintai dia. Begitu kuliahnya beres, dia dapat pekerjaan, dia mengkhianati kita kan. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang kita ini adalah pelarian cintanya, karena dia baru dikhianati oleh seseorang yang adalah cinta sejatinya. Dia baru dikhianati, sedang drop, sedang rapuh-rapuhnya. Dia butuh seseorang untuk bersandar, untuk curhat ya, untuk mengalihkan pikiran dan perhatiannya dari cinta sejatinya. Begitu dia sudah move on, dia kemudian mengkhianati kita. Nah, jadi pada diri mantan yang memang kita sudah tahu tidak pernah mencintai kita, kan setelah perpisahan itu terjadi, tanda-tanda bahwa dia tidak pernah mencintai kan langsung kelihatan. Kalau orang pernah mencintai, itu meskipun kecil, meskipun tipis, akan terlihat tuh tanda bahwa dia masih peduli, dia masih perhatian, dan seterusnya. Akan terlihat tuh tanda. Ya, apakah sesekali dia mengintip media sosial kita, sesekali dia membuka blokir media sosial kita, ya buka tutup blokir media sosial dan seterusnya. Tetapi ini sama sekali tidak ada tanda-tanda itu. Sekali dia blokir, ya sudah, dia blokir selamanya. Nah, maka sekarang bagaimana caranya agar mantan yang tidak pernah mencintai ini bisa kembali? Karena kita sudah terlanjur mencintai. Maka untuk mantan yang tidak pernah mencintai, memang dibutuhkan usaha lebih besar, ya. Dibutuhkan doa yang lebih banyak lagi, karena tadi mantan tidak pernah mencintai kita. Pertanyaannya kemudian, apa usahanya? Jadi usahanya, apakah kemudian dengan cara ngejar-ngejar mantan? Kan jawabannya bukan itu. Kita sudah punya pengalaman kok. Semakin kita kejar, semakin kita tidak tahu mantan sekarang ada di mana. Semakin ingin kita dapatkan, semakin mantan menolak kehadiran kita. Sekarang bagaimana kita mau ngejar-ngejar dia? Ya, kita bahkan tidak tahu mantan pindah ke kota yang mana. Kita tidak punya nomor teleponnya yang baru. Mantan tidak menggunakan media sosial. Kita bertanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, semuanya diam. Tidak ada yang tahu mantan sekarang berada di mana. Nah, jadi sekarang apa usaha kita agar mantan bisa kembali kepada kita? Jadi usahanya bukan ngejar-ngejar, bukan mencari tahu keberadaan mantan, tempat bekerja mantan, nomor telepon mantan yang baru dan seterusnya. Itu mubazir, ya.
Artinya kita punya nomor telepon mantan pun yang baru, begitu kita telepon, kita ganti nih nomor telepon, kita telepon. Begitu mantan angkat itu telepon, dia dengar suara kita, langsung dia tutup teleponnya, nomor kita yang baru akan dia blokir. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang usaha nyata yang bisa kita lakukan ya adalah menjadikan diri kita seperti apa yang mantan impikan. Nah, seperti apa yang mantan impikan? Itu kita yang paling tahu. Karena biarpun mantan itu saat bersama kita tidak pernah mencintai kita, mestinya dia akan banyak bercerita tentang profil impian dia seperti apa. Misal tadi, mantan itu hanya menjadikan kita sebagai pelarian cintanya. Artinya mantan baru saja dikhianati oleh cinta sejatinya. Kalau mantannya mantan itu adalah cinta sejatinya, kan otomatis mantan akan sering kelepasan ngomong tentang mantannya dulu, yang mengkhianatinya itu dulu. Karena kalau orang mencintai, otomatis dia akan sering membicarakan tentang profil dari orang yang dia cintai itu. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, jadi ketika mantan menceritakan tentang cinta sejatinya itu, kita kan tahu. Mestinya kita juga jadi penasaran dong. Kita mengintip media sosial orang yang selalu mantan bicarakan itu. Oh, orangnya seperti ini ya. Penampilannya seperti ini. Apa perbedaannya dengan kita? Mungkin kita postur kita kurus kering ya, sementara cinta sejatinya mantan itu atletis begitu karena rajin olahraga dan seterusnya. Maka di situ tuh yang harus kita perbaiki ya. Oh, penampilan kita harus lebih baik, lebih keren daripada cinta sejati yang selalu memenuhi hati dan pikiran mantan. Kemudian, ya, apalagi kelebihan dari cinta sejatinya mantan itu? Oh, dia anak orang kaya. Oke lah. Sulit juga ya, kalau kita misal dari keluarga yang kebanyakan, kemudian kelebihan dari cinta sejati mantan itu adalah anak orang kaya. Anak orang kaya tentu fasilitasnya memang berlebih, sementara orang tua kita biasa-biasa saja. Kita memang bukan anak orang kaya, tapi kan kita bisa jadi orang kaya. Dan itu kan manfaatnya tidak cuma untuk menarik mantan kembali, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kalau kita kaya kan hidup kita jadi enak juga. Maka biarpun kita bukan anak orang kaya, kita bisa jadi orang kaya. Sekarang yang kita lakukan bukan menghabiskan waktu kita ya untuk mencari tahu nomor telepon mantan yang baru dan seterusnya, bukan itu. Tetapi sekarang yang kita lakukan adalah bekerja sekeras-kerasnya agar kita menjadi orang kaya. Manfaatnya hidup kita enak, ketika kita kaya orang semuanya akan menghargai kita, dan ketika kita kaya ditambah lagi penampilan kita semakin keren, mantan akan datang kembali kepada kita. Ya. Nah, karena itu kuncinya sekarang daripada menghabiskan waktu kita untuk mencari tahu apa akun media sosial mantan yang baru, nomor teleponnya yang baru dan seterusnya, waktu dan energi kita ini kita fokuskan kepada bekerja, dan bekerja. Maka kalau orang mau bekerja keras, insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka untuk dia. Wa alaysa lil insani illa masya'a.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Begitu juga dengan doa. Doa kita harus kita perbanyak. Kalaulah perpisahan dengan mantan itu memang pertanda bahwa dia bukanlah jodoh kita. Takdir mengatakan bahwa mantan bukan jodoh kita, tandanya mantan pergi dari kehidupan kita. Dengan doa, takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena satu-satunya yang bisa menolak takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.